Pak Prabowo kan statement dan beliau menyampaikannya dengan lugas dan keras soal komitmennya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan membenci betul-betul atas perbuatan korupsi. Kalau Prof bisa memberikan pandangan-pandangan sebaiknya apa sih yang dilakukan, Prof? Dengan husnudon. Saya melihat kalau semangatnya Pak Prabowo tuh sungguh-sungguh, baik di dalam konsepnya maupun di dalam upaya implementasinya. Pak Prabowo ya. Tapi ini aparatnya kan masih pada kotor nih. Gini, saya ngatakan itu Pak Prabowo tuh kalau melihat konsep pemberantasan korupsinya dan kecintaannya kepada Republik ini sudah menggambarkan dengan baik pandangan dia. Indonesia ini kotor sekarang. Kotor karena permainan uang, karena permainan politik, karena hukum tidak pernah ditegakkan, korupsi merajalela. Itu sehingga dikatakan Indonesia paradoks. Iya toh, di bukunya Paradoks ini itu jelas tuh runtutan idenya, kemudian potret statistiknya tentang kekotoran tuh malah dengan angka hebat tuh Pak Prabowo. Idenya. Terus kemudian saya melihat ketika menjadi presiden dia tidak bisa lepas juga dari konfigurasi politik. Betul. Sehingga terasa ada political trade off. Sehingga kalau memberantas korupsi sebenarnya orang-orang yang secara opini itu pernah punya masalah tapi tidak diselesaikan mestinya kan tidak ikut ngurusi kabinet. Itu langkah pertama. Betul, lalu yang kedua dia juga seperti gamang gitu ya. Berteriak-teriak lakukan itu tapi sesudah sampai saat tertentu ini mati, kasus ini hilang. Bahkan kasus Judol misalnya, kasus pagar laut yang sering saya ini. Tetapi saya memahami itu ada masalah konfigurasi politik di mana dia itu harus melihat realitas politik. Orang menjadi pemimpin itu kan pasti ada semacam political trade off. Kalau saya makan saya ini dapat ini. Mungkin itu menghambat. Tetapi saya berpikiran gini, mungkin Pak Prabowo sekarang semangatnya kan tidak pernah hilang tuh setiap pidato. Betul. Meskipun kadang-kala mengagetkan, tiba-tiba hidup Jokowi lah gitu kan.